Diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Kepikirannya pas itu sih ya, karena tega banget gitu di masa-masa pandemi kayak gini, tapi masih dijadiin jadi enakin menterinya sendiri gitu kan. Cuman memang kalau tanggapannya sendiri sih sedih sih, maksudnya ngelihat kayak gitu dengan keadaan negara kita yang lagi kayak gini malah dijadiin manfaat. Disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya sih ya dikasih hukuman yang setimpal ya kalau bisa ya itu kan katanya ini ya ada hukum mati ya hukum mati ya kalau bisa sih dilaksanakan biar ada efek jerah buat yang lain biar nggak ada korupsi lagi. Para tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 para tersangka sebagai penerima MJS dan AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B dan pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Parah banget ya Mbak ya, dan itu harus dihukum. Kalau bisa sih kalau ada ya hukum mati, tapi sesuai dengan undang-undang aja sih di Indonesia seperti apa. Parah sih kalau menurut saya, soalnya kan di sini masyarakat aja butuh bantuan ya. Ini malah dikorupsi sama menterinya sendiri sih kayak gitu. Itu gitu. Kaget banget, shock. Apalagi kan lagi kondisi pandemi kayak gini, ekonomi lagi susah, malah menterinya korupsi, itu sih yang bikin kita sedih gitu. Hukuman yang pantas ya mungkin ya bisa dibilang ya sesuai yang rakyat bicarakan selama ini sih, maksudnya yang saat ini dibicarakan ya setega itu gitu kan. Ya pastinya hukuman mati mungkin. Apa aja semua pasti korupsi semua, udah kebiasaan buruk lah. Ya pejabat apalah, kalau sudah di atas memang kayak gitu kebiasaan, nggak pernah luput lah. Itu aja. Itu biarlah hukum yang yang mengaturnya lah, kemana dibaikin dibuatlah supaya efek jerah bagi dia lah. 5 poin terkait dugaan keterkaitan Sritex dan Gibran di proyek Bansos. PT Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk dan Wali Kota Surakarta terpilih Gibran Raka Buming Raka belakangan disebut masuk dalam pusaran kasus korupsi bantuan sosial alias Bansos COVID-19. Gibran yang juga putra sulung dari Presiden Joko Widodo dikabarkan memberikan rekomendasi agar produksi goodie bag dilakukan oleh Sritex. Laporan majalah Tempo edisi 19 Desember bertajuk Upeti Bansos untuk Tim Banteng menyebut mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan tim khusus diduga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag yang akhirnya jatuh kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. Berikut ini adalah 5 hal mengenai kabar keterkaitan Sritex dan Gibran dalam kasus rasuah tersebut. Pertama, isu rekomendasi dari Gibran. Menurut 2 anggota staf Juliari Batubara, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Kuasa hukum Juliari, Mahdir Ismail, belum bisa memberikan tanggapan soal upeti yang diduga diterima dan disalurkan kliennya. Yang kedua, bantahan Gibran. Gibran Raka Buming Raka membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial Menteri Sosial Juliari Batubara.
Gibran mengatakan tidak pernah ikut campur atau merekomendasikan pengadaan goodie bag dari PT Sritex. Tas bingkisan ini digunakan sebagai wadah paket bansos COVID-19 yang dibagikan Kementerian Sosial atau Kemensos. Terkait dengan dana kampanye, Gibran pun mempersilahkan seluruh pihak untuk memeriksa secara langsung, mengingat laporan itu secara terbuka dan transparan. Kan bisa dicek sendiri, dicek semua LHKPN. Dana kampanye bisa dicek online. Silakan dicek kepada Bu Roro selaku bendahara tim. Kami tidak pernah tutup-tutupi. Begitulah jelas Gibran. Gibran pun meminta semua pihak membuktikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri kebenaran isu tersebut. Ketiga, tanggapan Sritex. Sritex membantah mendapatkan rekomendasi dari Gibran Raka Buming Raka dalam pengadaan goodie bag, bantuan sosial atau bansos COVID-19. Tudingan yang beredar mengenai adanya rekomendasi dari Gibran tidak benar. Begitulah kata Head of Corporate Communication Sritex, Joy Citra Dewi lewat pesan singkat. Joy mengatakan perusahaannya mendapatkan pemesanan tas bansos dari Kementerian Sosial pada April 2020. Pemesanan itu diterima langsung oleh pihak pemasaran perusahaan dan telah diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keempat, dampak ke saham Sritex. Harga saham Sritex berada di level 278 per lembar saham atau melemah 2,11% pada penutupan perdagangan Senin 22 Desember. Harga saham Sritex sempat menyentuh titik terendah di level 268 dan tertinggi 284. Harga saham Sritex menanjak mulai pertengahan Maret tahun ini hingga berada di puncak level 302 pada Rabu 16 Desember lalu. Sejak itu, saham Etimen berkode SRIL ini melemah berturut-turut hingga hari ini. Kelima, langkah KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mendalami dugaan peran anak Presiden Jokowi Gibran Raka Buming dalam kasus korupsi bansos COVID-19. Termasuk kepada yang dipertanyakan keberadaan saudara Gibran. Sekali lagi, semua itu info dan KPK akan tetap melakukan proses hukum, baik penelusuran keterangan tersebut atau melalui proses penyelidikan. Begitulah kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di kantornya. Meski demikian, Gufron mengatakan KPK mesti menyaring setiap informasi yang didapat dari masyarakat. Info itu juga perlu didalami untuk mengetahui ada bukti sehingga bisa dilanjutkan. Demi nama baik istana, elit Demokrat ingin putra kandung Jokowi serahkan diri ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman meminta lembaga anti rasuah itu untuk menyelidiki aliran dana bansos dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti. Cerita dana bansos dipakai untuk sukseskan paslon partai tertentu pada pilkada 9 Desember lalu. Ini kencang di kampungku. Ayo KPK selamatkan demokrasi, jangan biarkan pemimpin produk sistem yang korup membangun negeri. Kerjanya nanti hanya numpuk harta dan kuasa. Lupa rakyat. Liberty. Tulis Beni di akun Twitternya yang dikutip pada Senin kemarin. Anggota Komisi 3 DPR RI itu mendorong KPK benar-benar untuk menjalankan tugasnya dengan baik sebagai respon beredarnya kabar dugaan keterlibatan lingkaran istana dan elit partai politik di kasus korupsi bansos. Demi menjaga nama baik istana dan citra Presiden Jokowi sebagai Mr. Clear, segeralah KPK ambil langkah, panggil dan periksa. Jangan ada pak Bila perlu, istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa. Rakyat monitor, kata Beni. Selain itu, Beni menyarankan sebaiknya Jokowi merespon kabar adanya keterlibatan orang dekat dan orang di sekitar istana, termasuk partai politik yang diduga terkait kasus korupsi bansos. Saya mau melihat apakah Presiden akan melindungi habis-habisan keluarga dekatnya atau akan legowo membiarkan orang dekatnya atau putra kandungnya sendiri diperiksa KPK.
Jika saya jadi Presiden Jokowi, saya akan buka pintu lebar-lebar untuk KPK periksa.